Shalom, bangkit dan bercahayalah. Hari ini perenungan kita diambil dari Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Dan secara khusus kita mau baca dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul dari perenungan kita hari ini adalah terwujudnya sebuah kesatuan. Terwujudnya sebuah kesatuan. Kita tahu tema besar kita adalah bangkit dan bercahayalah. Dan di dalam tema itu kita bicara tentang kesatuan di dalam komunitas. Hari ini kita lihat Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya itu bicara tentang kesatuan. Dan kita mau belajar kenapa bisa ada kesatuan dari pasal ini yang baru kita baca. Lihat, perhatikan saudara. Yang pertama, kesatuan adalah kehendak Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 13 bagian A. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Jadi Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipanggil Yesus untuk sama-sama bersatu, sama-sama bangkit dan bercahaya di dalam komunitas, itu adalah kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kesatuan adalah kehendak Tuhan. Tapi yang kedua kesatuan adalah respon kita. Ayatnya bilang gini saudara, dan mereka pun datang kepadanya. Kalau Yesus memanggil kita, menghendaki kita untuk bersatu, tetapi kita gak punya respon untuk datang kepadanya, maka tidak terjadi kesatuan saudara. Itu sebabnya kesatuan ada ketika kita meresponi panggilan Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kesatuan bicara tentang berjalan dalam tujuan yang sama. Kalau tujuannya nggak sama, kesatuan itu nggak akan berfungsi dengan baik. Ayatnya bilang gini saudara, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jelas Yesus memanggil 12 orang muridnya untuk menyertai dia dan memberitakan Injil. Saudara dan saya dipanggil untuk bersatu di dalam komunitas. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dan visinya harus sama, misinya harus sama, tujuannya harus sama. Kalau tujuannya nggak sama, kesatuan itu nggak terjadi, saudara. Dan menarik firman Tuhan ajarkan kita hari ini bahwa konsekuensi dari sebuah kesatuan adalah adanya kuasa untuk mengusir setan. Wow. Ketika kita bersatu, saudara, Yesus memberikan kuasa untuk mengusir setan. Artinya apa? Untuk memberitakan firman Tuhan dengan kuasa, dengan otoritas. Bukan cuma sekedar mulut, tapi ada kuasa yang keluar yang menyertai kita. Yang Tuhan berikan. Saya tutup saudara dengan sebuah statement. Kesatuan adalah kehendak Tuhan yang kita responi untuk berjalan dalam tujuan yang sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan menghendaki kami, memanggil kami untuk bersatu. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami juga meresponi panggilan Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan dalam kesatuan di komunitas ini. Dan kami juga Tuhan bersyukur karena kami punya tujuan yang sama, yaitu untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya hari ini Tuhan mampukan kami bahwa kami terus hidup di dalam kesatuan. Jaga kesatuan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.